kesempatan kali ini, kami mau menjelaskan mengenai pengenaan pajak bagi PMSE. Kalian tahu nggak sih apa itu PMSE? Atau gimana sih mekanisme pengenaan pajaknya? Kalau gitu, yuk simak video berikut ini. Pengertian PMSE dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik. Tujuan dikenakannya pajak bagi PMSE. Yang pertama, menghadapi ancaman yang membahayakan kestabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, mewujudkan keadilan dari kesetaraan. Yang ketiga, menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan. Yang keempat, memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP. Dan yang kelima, untuk optimalisasi penerimaan pajak. Model bisnis PPMSE. Yang pertama ada retail online atau pedagang. Yang kedua marketplace atau penyedia platform. Yang ketiga, iklan baris online. Yang keempat, platform atau pelantar pembanding harga. Dan yang terakhir, daily deals. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat berupa 1. Pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. 2. Pengenaan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 1247/2020, jumlah PPN yang wajib dipungut sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Batasan kriteria bagi pelaku usaha PMSE untuk pemungutan PPN adalah 1. Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. 2. Jumlah trafik atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Contoh pemungut PPN PMSE. 1. Netflix International BV, Amazon Web Services Inc., Spotify AB, Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., dan Google LLC. Subjek pemungut PPN PMSE diantaranya adalah pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan penyelenggara PMSE luar negeri dan atau dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, mekanisme pengenaan pajak PMSE. Yang pertama, penyelenggara sistem e-commerce menyediakan perdagangan melalui sistem elektronik atas barang atau jasa. Yang kedua, pedagang menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh platform marketplace untuk melakukan perdagangan. Ketiga, pembeli melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa melalui penyedia platform marketplace. Dan yang terakhir, pembayaran atas perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik dilakukan oleh penyedia platform marketplace. Sanksi yang diperoleh apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan terkait kegiatan PMSE. Yang pertama ada dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Yang kedua ada pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menke. Nah, itu dia tadi video dari kami mengenai penjelasan terkait pengenaan pajak bagi PMSE. Setelah membuat video tersebut, kami menjadi tahu bahwa pengenaan pajak bagi PMSE ini mengambil peran penting loh dalam menjaga kestabilan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang tertekan akibat COVID-19. Jadi, ayo lakukan kewajiban perpajakan demi kestabilan ekonomi serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan perlakuan perpajakan.